Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Basri Bado, MSI, selaku pembimbing, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Darman Manda, M.Hum, selaku pembimbing, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Aziz, MSI, selaku penguji, yang terhormat Bapak Dr. Najamuddin, M.Hum, selaku penguji sekaligus Ketua Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Yang terakhir, yang terhormat Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI, selaku penguji sekaligus pimpinan program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Terima kasih, pada hari ini saya telah diberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan atau PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Bontola, Kota Makassar. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan latar belakang. Kemiskinan merupakan masalah sosial akibat dari ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan dan non-makanan. Kemiskinan juga erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan dalam pembangunan di sebuah negara. Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkannya beban ketergantungan bagi masyarakat lainnya. Di Indonesia sendiri, mengenai masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan adanya usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan program kesejahteraan sosial masyarakat. Seperti contohnya, pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau lebih dikenal TNP 2K yang mengklasifikasikan kebijakan nasional dan program penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster, yaitu klaster pertama merupakan perlindungan sosial dan bantuan sosial baik tunai maupun non-tunai dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan seperti Jamkesmas, Raskin, PKH, BLT, dan lain sebagainya. Lalu klaster kedua itu merupakan pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM. Selanjutnya, klaster ketiga itu pemberdayaan UKM yang dititik fokuskan untuk kewirausahaan menengah ke bawah sehingga memberikan pinjaman atau kredit usaha rakyat yang dikenal KUR dengan bunga rendah. Sedangkan klaster keempat merupakan tambahan upaya peningkatan dan perluasan program pro rakyat seperti pertama, program rumah sangat murah atau rumah yang dikenal rumah bersubsidi, lalu program kendaraan angkutan umum murah yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas, lalu program air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat, program peningkatan kehidupan nelayan, buruh tani, program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir kota. Keempat klaster tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perluasan atau pemerataan dan peningkatan kesempatan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan Program Keluarga Harapan PKH melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Di Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan PKH secara berkelanjutan dimulai tahun 2007 di 7 provinsi terlebih dahulu. Sehingga saat ini PKH telah dilaksanakan di 34 provinsi yang meliputi 512 kabupaten atau kota dan 6.709 kecamatan di seluruh Indonesia. Misi besar program Keluarga Harapan atau PKH agar dapat untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia. Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang melaksanakan Keluarga Harapan PKH yang dimulai pada tahun 2010 hingga saat ini. Terdapat sebanyak 24.414 orang yang merupakan
penerima manfaat dari program tersebut, terbagi dalam 15 kecamatan dan 153 kelurahan, termasuk di Kecamatan Bontoala, yang terdiri atas 12 kelurahan, yaitu Baraya, Bontoala Parang, Bontoala Tua, Bunga Ejaya, Gadong, Layang, Malimongan Baru, Paranglayan, Timungan Lompoa, Tompo Balang, dan Wajo Baru. Adapun rumusan masalah yang saya angkat ada 3, yaitu pertama, apakah kebijakan program keluarga harapan PKH telah efektif dari segi 3 aspek yang digunakan, yaitu berupa inputnya, proses, serta outputnya. Yang kedua, bagaimana penerapan dan pelaksanaan program keluarga harapan PKH di Kecamatan Bontoala. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pelaksanaan program keluarga harapan atau PKH dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Bontoala. Adapun tujuan penelitian saya yaitu mengetahui efektivitas kebijakan program keluarga harapan PKH dari 3 aspek, yaitu input, proses, serta outputnya. Lalu manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan kegunaan praktis, di mana manfaat teoritis dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menjadi alternatif referensi bagi peneliti selanjutnya. Kegunaan praktis yaitu memberikan informasi dan bahan masukan kepada stakeholder yang berkepentingan. Lanjut ke kajian teori. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian efektivitas dan indikator antara efektivitas dan PKH. Menurut Makmur tahun 2008, efektivitas merupakan keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Sedangkan indikator efektivitas program keluarga harapan menurut Jones ada 3 keberhasilan ada 3 keberhasilan efektivitas dalam suatu program, yaitu pertama, masukan atau input, mulai dari masukan atau input, prosesnya atau conversion, lalu keluaran atau output yang menghasilkan hasilnya. Masukan atau input yaitu meliputi sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan serta bahan-bahan mentah yang disediakan. Selanjutnya, bagian proses yaitu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan bentuk ke teknologi agar dapat dihasilkan nilai dari program tersebut. Di bagian keluaran atau output yaitu pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil dari penggunaan informasi, teknologi, dan keahlian SDM yang telah didapat pada saat awal di penginputannya. Program Keluarga Harapan atau PKH menurut buku pedoman PKH keluaran tahun 2021 merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS dan ditetapkan sebagai KPM. Kategori bantuan sosial peserta PKH yaitu terdiri dari ibu hamil atau ibu nifas dan ibu yang sedang menyusui, anak usia dini mulai dari 0 sampai 5 tahun, anak usia sudah masuk sekolah SD, SMP, dan SMA, lanjut usia kurang lebih dari 70 tahun usianya, lalu penderita TBC, dan anak terlahir disabilitas. Adapun penelitian terdahulu yaitu saya rangkum menjadi 3 orang, yaitu pertama atas nama Lydia Navatilona 2011 dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH Kota Administrasi Jakarta Utara, di mana hasil penelitian bahwa Kelurahan Warakas ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti dalam sosialisasi pencairan dana dan budaya masyarakat Warakas yang membuat beberapa RTSM tidak lagi menjadi peserta PKH. Kedua, atas nama Munawara Sahir tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan PKH terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa.
Hasil penelitiannya yaitu PKH berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan, yaitu sebesar 38,4%, sedangkan 61,6% dijelaskan faktor-faktor lain. Yang ketiga, Asti Prichatin tahun 2019 dengan judul Efektivitas Program Keluarga Harapan PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan hasil penelitiannya yaitu efektivitas PKH yang diukur melalui 4 indikator yaitu ketetapan sasaran, pemahaman, tujuan program, adanya sosialisasi, dan pemantauan program menunjukkan bahwa PKH sudah berjalan dengan efektif. Bentuk kerangka pikir yaitu berbentuk bagan, di mana efektivitas program keluarga harapan PKH dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan 3 aspek tersebut: aspek input, aspek prosesnya, dan aspek outputnya. Adapun metode penelitian yaitu pertama, jenis penelitian dan pendekatannya. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif dan dengan pendekatan penelitian lapangan atau field research. Yang kedua, lokasi penelitian insya Allah akan di Dinas Sosial Masyarakat dan Wilayah Kecamatan Bontoala. Yang ketiga, sumber data. Sumber data ada 2 yang saya gunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana sumber data primer merupakan informan dari peserta KPN, calon KPM, dan petugas PKH yang bertugas di kecamatan tersebut. Sumber data sekunder, yaitu dokumen yang berkaitan dengan penelitian didapat dari Dinas Sosial Masyarakat, website resmi Kemensos. Untuk sampelnya sendiri yaitu saya melakukan observasi langsung di tempatnya, lalu wawancara mewakili setiap kelurahan dan menyebarkan kuesioner. Yang kelima, teknik analisis data, yaitu ada 3: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. 6. Uji keabsahan data, yaitu kredibilitas atau derajat kepercayaan dengan teknik pemeriksaan melalui perpanjang keikutsertaan setiap anggota, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya presentasikan seminar proposal saya dapat diterima dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.